Yo 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 Sobat Angker, terima kasih telah klik video ini. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa subscribe and turn on notification bersama gue A.H. Kanafi di Podcast Angker. So, enjoy this video. Check it out. Oke guys, kali ini gue gak sendirian kok. Dan kami udah mengundang narasumber yang sangat kecil badai di kota Padang. Namanya itu Kak Fani. Mungkin Kak Fani guys bisa memperkenalkan diri ke netizen-netizen. Silakan Kak Fani. Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Aprilia Putri, sering dipanggil Fani. Saya juga aktif di beberapa organisasi Kota Padang, salah satunya Peace Generation and Duta Damai Sumbar. Duta Damai Sumbar. Ya. Nah, berarti Kak Fani dari apa guys? Generation atau Duta Damai Sumbar. Nah, Itu sih. betul sih. Oh ya Kak Fani, sebelum Kak Fani datang ke sini tadi ada nggak rintangan pas pergi ke sini sehingga bikin resah di jalanan? Kalau rintangan nggak ada sih, cuman aku tadi takutnya kan aku udah janji sama bagian intinya ya, Iya. yang undangnya kalau jam 1, aku janji jam 1 nih. Gitu. Kira aku jam 2 datang, Nggak takutnya apa-apa. kayak ngaret gitu Nggak kan. apa-apa, nggak. Itu kita enjoy aja. Sekarang kita di podcast ini nggak terlalu formal, kita enjoy karena kita tujuannya mengedukasi kepada teman-teman kita di akun channelnya Podcast Angker. Oh ya guys, hampir lupa gue. Jadi kali ini kami bakal mengangkat tema itu tentang self love. Self-love. Nah, self love itu atau tentang mencintai diri. Mencintai diri sendiri. Bukan mencintai dia ya. Oh ya, menurut Kak Fani, gimana sih pandangan Kak Fani tentang self love itu? Kalau menurut gue sih self love itu bagaimana lu bisa tahu diri lu bisa paham diri lu dan lu tahu apa yang lu mau gitu. Dan sebelum lu mencintai orang lain, lu terlebih dahulu mencintai diri lu sendiri. Nah, kalau menurut lo kan mencintai diri sendiri itu kan kita harus mengerti dulu bagaimana diri kita. Ya. Nah, sebelum kita mengertikan diri orang, karena bagaimanapun dalam suatu perbuatan atau dalam lingkungan kita harus bisa menelaah dulu bagaimana diri kita. Berarti inti dari lo mungkin kayak gitu. Nah, gini Kak Fani, untuk mencintai diri ini terkadang kan setiap manusia memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Ya, betul. Cara menyikapinya berbeda-beda juga, dan paling susah di negara plus 62 ini mindset pemikirannya. Ya, Soalnya kalau seandainya pemikiran kita ini udah belakang nggak tahu dibawa ke positif lagi, mungkin ke negatif terus tentang orang. Nah, kalau seandainya lu gimana sih cara lu menyikapi permasalahan kayak gitu? Oke, apa ya? Ibaratnya itu prasangka ya. Nah, iya benar. Prasangka lu kayak netting ke orang padahal lu belum kenal nih orangnya siapa, Iya. ya kan? Kalau jujur sih gue dulu orangnya bisa dibilang suka overthinking sama orang lain. Kayak gue belum kenal nih, contoh ya, gue belum kenal sama lu. Kayak kita ketemu satu tempat, gue udah langsung mandang kayaknya anak nih kayak gini-gini deh. Kayaknya lu nih orangnya apa ya, kayak egois lah, gitu sih gitu. Gue selalu nilai orang gitu dulu. Cuman kalau dari beriring waktu, sejalannya waktu, gue makin sadar karena dia juga ada di platform gue, di organisasi yang juga menuntut gue untuk gimana ya, untuk kayak menilai seseorang itu jangan dari negatif terus, karena setiap kehidupan itu dari sisi seseorang ada baiknya ada yang buruknya. Cuman untuk dalam kehidupan jangan kita selalu memikirkan ke orang itu sih egois, orang itu kok gitu, padahal kita belum kenal. Tapi kita dulu ngejudge orangnya. Nah, nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Malah kalau di dalam agama kita kan itu yang paling dilarang keras ya. Jangan berprasangka kepada sesama. Suzon. Nah, bagi netizen yang lagi di atas kasur atau lagi di atas kursi, siapa nih yang sering suzon kepada temannya? Ya udah, gak usah jawab, gue tahu. Nah, oh ya, menurut lu nih, di self love ini mencintai diri, bagaimana kalau kita membawa ke diri kita sendiri untuk mencintai diri kita? Karena kan dalam kehidupan ini banyak pengaruh lingkungan. Belum dari mulut netizen yang bilang, lu kok jelek, lu kok buruk, lu kok kayak gini sih, lu kok mau aktif di forum sumbah, padahal lu kayak gini. Bagaimana seandainya kedapatan kayak gitu? Sebenarnya kayak kita dinilai buruk lah, dinilai negatif sama orang yang melakukan
kalau dibawa ke gue ya, gue sering dapat hal itu tuh, sering banget. Jangan kan di saat yang kita udah lepas, ini kan gue udah lepas dari zona pendidikan nih. Di saat pendidikan pun itu gue selalu dapat judge yang kayak gitu. Ya jujur sih, kalau gue selalu bilang ke orang-orang yang ngejudge gue, ya terus kenapa kalau misalnya gue aktif, gue ngelakuin ini, kalau selagi itu baik, kenapa emangnya ada salah? Ada yang merugikan kalian nggak sih? Kalau misalnya ada, ya udah, kalian ngapain ngatur gue? Gitu. Ada hak kalian untuk bilang gue kayak gitu, kecuali lo ada masukan tapi dengan cara yang baik. Ya boleh lah, gue terima itu kan gue punya kekurangan apa gitu, lo mungkin bisa improve. Tapi kalau cuma sekedar judge atau kritik tanpa membangun sebuah kayak pendapat, masukan, ini nggak usah. Tapi dimanapun itu pasti bakalan dapat. Cuman back ke diri lu nyikapinnya kayak gimana? Lu bakal membawa itu sebuah jadi beban gitu, kayak itu makanya kayak kalau orang yang udah bisa mencintai diri dia bakalan nggak terlalu teriring dengan nggak terdistract sama perkataan orang lain. Oh iya benar. Jadi gitu, kita jangan, kalau seandainya nih netizen, kalau menurut lu tadi kan orang bebas untuk menyampaikan semua haknya kepada kita, menyampaikan pendapat, tapi ada juga caranya supaya untuk menyampaikan yang tadi itu tidak menyakiti hati orang. Jadi bagi netizen yang di sana yang memiliki penilaian kepada orang dengan cara-cara yang salah, dia sekira untuk diubah ya. Nah jadi gini loh, tadi lu dari forum mana? Dari Peace Generation. Duta Ramai juga, Peace Generation juga. Udah dari tahun 2018 tadi ya? Kalau yang Peace Gen dari tahun 2015, kalau yang Ramai baru sih tahun ini. Tapi dalam arti kata self love ya. Iya. Kalau ini menurut gue ya. Sebenarnya orang pasti, gue nanya nih. Sebenarnya kan gue yang jadi harus enggak apa-apa, kita apa santai slow. Lu udah ngerasa mencintai diri lu sendiri gak sih? Nah, kalau gue sejauh ini dari gue tahu arti dari self love ini sejak SMP. Ya SMP itu keren sih. Gue baru tahu self love itu baru-baru ini. Nah, tapi lu beruntung sih. Kakak baru tahu sekarang? Bukan tahu sekarang, kayak tahu, kayak lebih aware gitu, kayak lebih gitu, menyadarinya tuh waktu gue di kelas 2 SMK. Oh, udah SMK. Berarti kakak SMK dulu? Iya, gue SMK. SMK mana dulu? Gue SMK 9. SMK 9. Wah, ternyata nggak sia-sia ya kami mengundang lu. Ternyata lu SMK 9 jurusan apa itu? Gue boga. Kita boga. Nah, ini yang anak Padang yang SMK 9, tata boga. Bah, apa kata lu? Kata boga itu masa kayak bukan menjahit? Bukan. Iya, karena yang SMK 9 ini yang di depan Aksana itu kan? Iya. Ya bagus. Berarti lu taunya self love ini dari semenjak 2 SMK. 2 SMK ya. Karena gue masuk ke itu yang Peace Gen itu. Di sana gue mulai belajar bagaimana first itu lu tahu diri lu siapa. Karena sebelum lu mencintai diri lu, lu harus tahu lu ini apa mau lu gitu. Nah, sebelum kalau misalnya lu udah tahu siapa diri lu, oh gue orangnya kayak gini. Dan lu bisa masuk ke yang namanya self forgiveness. Self-forgiveness itu memaafkan diri lu sendiri. Oh, memaafkan. Karena nggak mungkin lu bisa mencintai diri lu, atau lu nggak akan mungkin bisa mencintai orang lain sebelum lu bisa memaafkan hal-hal yang pernah lu lakuin di diri lu. Iya benar. Benar gak sih lu kayak? Iya benar sih. Pasti gue nanya, pasti setiap orang punya masalah ya, pribadi yang itu ditumpuk-tumpuk gitu. Iya, benar kan? Permasalahan yang berbeda. Saya kayak permasalahan dari kecil gitu kan, ya, lu punya masalah yang kecil tapi lu kayak mengabaikan, itu bisa jadi luka batin sih. Iya bisa. Soalnya yang dari kata lu tadi, kita harus bisa memaafkan diri kita dulu. Berarti kita akan harus belajar keikhlasan. Iya. Ya, karena setiap orang itu untuk belajar keikhlasan pasti nggak susah. Susah sih, tapi memang tergantung dari niat. Kalau seandainya dia ya udahlah, nggak usah kali dimasukin ke hati, kecuali kalau orangnya baper. Gimana menurut lo? Kalau orang baper ya, itu orang kan baper nih sebenarnya sulit juga sih buat. Jujur sih gue orangnya bisa dibilang baper, mungkin baper tapi yang nggak baper amat gitu, kayak orang bilang gue kayak gue iya enggak sih, cuman kayak contoh nih lu bilang gue orangnya itu banget ya, kayak ambisius banget ya, kan terus gue kayak mikir oke, gue akan ngambil perkataan lu, gue akan nerima, tapi gue bakalan mikir gitu, di mana letak gue ambisnya gitu. Gue akan mikir, mereka introspeksi diri dulu. Nah itu dia, berarti kita introspeksi diri. Oh ya, sebelum kita cakap lupa nih, lu ditinggal di mana sih?
Hinata Bin. Tapi Ya. berarti cukup jauh So far. Iya. Nah, masalah gue suka. Kendaraan pribadi. Hah? Enggak, gue pakai Gojek. Gue Oh, kan pejuang iya. transportasi. Nah itu bagi kalian netizen yang suka boring di rumah, apalagi di masa pandemi sekarang ya. Iya. Sekarang masa pandemi mungkin pemikiran orang, ih jangan makan dulu lah, takut lah gua. Nggak masalah lu mau keluar, tapi setidaknya lu tahu gimana ngeprotek diri lu sih. Yang penting jaga protokol kesehatan. Kalau kami mungkin sebelum melakukan podcast ini udah jaga protokol kesehatan, Ya, cuci tangan. Jadi para netizen jangan cemas pula lihat video ini, jangan sampai berprasangka ih nanti corona kalian sampai juga ke HP gua. Oh jangan, itu pemikiran yang salah itu. Oh ya, gini setiap orang kan berhak nih untuk selalu mencintai dirinya. Kalau menurut lo bagi usia yang udah lanjut usia itu kan, lanjut usia nih umur berapa nih? Bentar. nah lanjut usia ini dari usia berapa ya? 45 sampai di bawah 60. Oh, alright. 45. Paham? Yang 45 itu kan biasanya kalau di usia 45 ke 40, atas, 45 ke atas. ya 45 ke atas itu kan biasanya usianya masih, Itu dewasa sih. ya masih dewasa kan. Tapi kalau udah di 60, 60 lah lanjut usia. ya udah lanjut usia kan. Nah di saat Oke. yang dari dewasa mau lanjut usia nih, Hmm, suatu saat kita akan menjadi orang tua nih. udah pasti. Nah pasti insya Allah mana tahu diperpanjang usia. Iya, amin. Pasti kita akan memberikan sebuah amanat kepada anak kita untuk selalu bisa mencintai diri, agar bisa menjaga diri. Nah kalau lu bagaimana suatu saat kalau seandainya udah punya keturunan? Ini topik pembahasan Gue kita. tau, itu pembahasan lu berat banget men. Ya jadi kita untuk kehidupan ini harus berpikir Ya benar sih. jauh lagi kak. Gimana menurut lu kalau untuk kedepannya seperti itu, untuk supaya bisa mengajari anak-anak edukasi yang lebih baik lagi, karena beberapa tahun yang akan datang kehidupan akan keras lagi. Udah pasti. Kalau gue ya, gue sebagai calon seorang ibu Amin. dari anak-anak gue, tapi gue gak tau bapaknya siapa. Ya sekarang kita lihat aja dulu. Iya, Kita gitu kan. siapa, iya. Kalau gue jujur sih dari sekarang gue udah, mungkin kalau orang bilang terlalu apa banget ya, terlalu bermimpi banget gue. Tapi ini jujur sih gue udah menskemakan gimana gue nanti jadi seorang sosok ibu untuk anak-anak gue. Karena jujur gue nggak mau apa yang dilakukan oleh orang tua gue lakukan itu ke anak gue nanti. Walaupun ada yang dilakukan orang tua gue ke gue tuh baik pasti ada kan. Ya pasti setiap Tapi orang tua. mungkin gue mikir lagi, kayaknya itu emang baik orang tua gue lakuin ke gue, tapi rasanya kayaknya itu nggak cocok deh, kayak nggak worth it lah untuk ditanamkan di usia yang kayak gitu. Ya, yang penting kita harus bisa memilah yang mana yang harus disampaikan, Ya. mana yang nggak usah disampaikan dulu. Karena sesuai dengan usia anak itu, kadang-kadang anak bisa menerimanya, kadang-kadang Ya. enggak. Jadi itu. Jadi kalau gue jadi seorang ibu besok ya, yang paling penting pendidikan di rumah yang gue lakuin adalah mengajarkan anak gue bagaimana dia bisa memaafkan orang lain dan diri dia. Karena kebanyakan anak-anak kecil Ya. Gue salut loh. gini loh, lu nyadar gak sih lu waktu kecil pasti sering berantem? Wah, sharing nih gue ada 3 saudara nih, sampai-sampai Bukan sama saudara lu, saya sama teman pun. lu Itu- sering berantem kan, kayak lu ngadu ke orang tua Iya, lu. pernah. Pasti salah satu kayak dapat misalnya lu ngadu nih, kalau bukan lu yang kena marah, kalau enggak lu yang dibela padahal lu salah, pasti Iya. pernah kan. Nah sebenarnya kan gak baik gitu, kayak lu salah tapi lu dibela gitu. Nah itu berdampak lu kalau lu udah besar, lu akan menjadi orang yang apa ya, kayak melakukan sebuah pembenaran atas dari kesalahan lu, kayak lu nggak mau disalahin. Iya. Nah, itu Jadi nanti ujung-ujungnya untuk kedepannya dia bisa dikatakan egois lagi. egois. Karena dia udah jelas salah di mata orang, tapi ada juga seseorang yang untuk membela dia. Itu Itu selfish namanya, selfless. Apa sih selfless. bilang? Soalnya nih kalau menurut di maaf ya guys, conteknya sedikit. Ini ada 4 aspek self love, mencintai diri itu self awareness, itu aduh bahasa Inggris nih gua Apa itu sedikit self awareness? self awareness. Ya, Self awareness itu kayak lu ketika menyadari seseorang dulu. sadar atau tahu akan kompetensi dan Benar. kemampuannya. Kayak gue bilang tadi, sebelum lu mencintai diri lu harus tahu siapa diri lu. Nah, Kalau menurut gue tuh kalau dari gue bahasanya tuh self like, kayak self love. lu tahu gitu. Gue maunya ini, gue pengennya ini, gue sukanya ini. Lebih menuntut keinginan ya. Keinginan yang emang itu dari batinnya lu gitu. Lu Oh gitu. kan gini kan zaman sekarang kita banyak diminta untuk menjadi A, B, C, D. Yes, kan? alright. Lu harus kayak orang tua lu,
orang tua lu minta lu harus masuk sekolah favorit, untuk masuk kuliah jurusan ini, kerja ini. Pada dasarnya kalau lu ngerasa lu nggak suka, lu bukan itu yang lu mau, bukan itu passion lo, tapi orang tua tuh nuntut lu. Ya, Nah, karena gimana cara lu jalanin hal yang lu nggak suka? ya terkadang ya gitu, terkadang seseorang atau orang tua yang selalu untuk menuruti kehendaknya padahal anaknya nggak suka loh. Itu mungkin netizen bisa merasakan Untuk dari orang sini. tua sih gue bilang Iya. kayak coba lo untuk lebih kayak Memahami anaknya memahami lagi, anaknya. jangan memaksakan kehendak Benar. padahal anaknya kemampuannya segini, tapi kita lebih meminta yang lebih tinggi lagi. Jadi itu salah nggak sih? Salah. Pernah nggak dengar quotes-nya dari, gue lupa Dari mana? itu, yang terkenal di Amerika, penemu siapa sih namanya? Yang dia cowok. Iya cok, quotes-nya kayak gini. Kalau ikan itu, gue nggak tahu quotes yang namanya, tapi ikan itu ikan dan ikan itu pintar Iya. kalau dia berada di tempat yang benar. Ikan itu kan tempatnya di air kan? Iya. Dia akan merasa pintar dalam air, tapi kalau ikan disuruh manjat pohon, dia akan merasa jadi makhluk yang paling bodoh seumur hidup. Benar nggak sih? Oh iya benar-benar Gue tadi. lupa siapa quotes-nya. Ya gue baru dengar sekarang juga sih, soalnya dengar? baru dengar dari lu men. Jadi gini, berarti kalau dari coach yang lu bilang tadi itu Kayak orang gini ya, kayak jangan sampai kita menyombong diri di dunia, karena bagaimanapun bisa. di atas di dunia ini, di atas awan masih ada awan lagi. Ya itu juga, tapi lebih intinya tuh kayak gini, kayak lu passion lu jadi musisi gitu, tapi lu diminta untuk menjadi seorang dokter. Wow. Kayak lu akan merasa lu nggak bisa di bagian dokter gitu, tapi lu dituntut dan lu akan merasa lu bodoh, lu nggak bisa di dokter. Karena bukannya lu bukan bodoh gitu, tapi karena lu salah tempat aja gitu. Coba lu di musisi. Ya benar, tapi kalau menurut gue nih, apa salahnya kita berusaha dulu meski ya kita nggak bisa kan? Ya benar Nggak sih. bisa. Yang penting kita di dalam kehidupan itu jangan pernah mengucapkan kata yang langsung gue menyerah. Jangan pernah. Itu kalau menurut gue ya men, jangan pernah menyerah dulu sebelum kalian melakukan perjuangan, karena perjuangan pasti tidak akan mengkhianati hasil kecuali perjuangan kalian udah jauh dari, ya kan? Nah, jadi bagi netizen jangan pernah berpikir di kalian kemampuan kalian cuma segini, tapi orang lain atau orang dekat kalian banyak menuntut lu harus gini, kalau nggak lu akan nggak jadi anak gue, lu bukan teman gue, lu bukan sahabat gue. Lu harus menjawab, gue nggak mikirin, yang penting gue akan memikirkan bagaimana masa depan gue bersama anak-anak gue. Itu prinsip gue. Nah, kayak quotes yang dari aktris Amerika yang terkenal namanya Anna Hathaway, dia ngatain jangan jalani hidupmu untuk membahagiakan orang lain. Tuh, jangan jalani hidup lu hanya untuk membahagiakan orang lain. Tapi gue nanya nih men, jangan pernah menjalani hidup lu hanya untuk bahagia orang lain. Tapi kalau orang yang udah menjalani hubungan itu gimana itu? Gimana? Yang selalu dalam, kalau anak muda sekarang, gue mantan gue 4, mantan gue 9, kan dia bangga tuh menyebutkannya. Tapi sebenarnya dia nggak tahu itu kehidupannya telah menyisakan hanya kepada seseorang. Tapi kalau menurut lo gimana sih men? Kalau gue pribadi sih, gue nggak bangga ya. Gue bukan tipe orang yang bangga punya mantan banyak. Mantan lo berapa? Gue harus nanya, soalnya kita nggak boleh sosok gimana ya, semuna, termasuk gue juga kan. Mantan gue 4. Nah 4 gue 6 sih. Hah? Anjir. Enggak bohong bisnis, mantan gue cuma 3. Oh cuma 3. Gue nggak bangga sih. Banyak loh. Tapi Gak apa-apa sih, gak apa-apa. gue nggak bangga punya mantan banyak. Dan gue ngerasa malahan kayak shit man, gue kenapa bisa punya mantan sebanyak itu, malahan bukan gue bangga, tapi malah gue kayak, dan gue merasa selama gue punya mantan banyak itu, gue kayak kayak jujur ya, gue di saat gue pacaran, gue jadi lupa diri gue sendiri. Wow. Kayak Itu gue terfokus sama dia. Gue selalu fokus sama dia. Gue selalu gimana caranya buat dia bahagia, buat dia nyaman, buat dia gak bosan sama gue. Astagfirullah ya Allah men. Sampai ini lu kayak gue tuh buciners banget men. Dan itu yang membuat gue jadi lupa diri gue. Itu yang namanya bucin kali ya, di waktu kita yang bucin butuh cinta sama dengan netizen. Ini kalau netizen yang agamanya kuat pasti enggak. Sorry. Tapi emang sih benar, kalau gue sadar di saat gue
ngalamin patah hati. Gue kan baru putus. Enggak sih, baru putus, enggak juga baru putus. Udah beberapa bulan. Cuman gue lebih menyadari betapa pentingnya gue untuk mencintai diri gue dulu deh gitu. Kayak gue harus benar-benar gimana ya, kayak bisa menerima diri gue gitu sebelum gue nerima orang lain yang katanya cinta sama gue. berarti udah nyesal nggak perbuatan sebelumnya yang dulu lakuin? Dulu gue nyesal, cuman sekarang gue dibilang nyesal nggak. Cuman gue lebih bersyukur sih, serius. Gue sekarang malah bersyukur gue pernah patah hati, gue pernah salah nempatin apa ya, kayak salah memberikan harapan, salah memberikan kebahagiaan. Gue kalau pembahasan lu kayak gitu gue nggak sanggup lagi melanjutkannya, soalnya ini kan seorang wanita ya, gue seorang pria. Jadi mungkin kalau seandainya gue takut kalau banyak pertanyaan yang lebih mendalam lagi ke gue. Jadi buat netizen, bagi siapa yang netizen yang sekarang lagi pacaran yang belum sah nih, ya pandai-pandai aja deh memilah, jangan sampai kelewatan batas, dan harus pandai juga menahan diri ini ya, seperti lu yang sampaikan tadi, jangan sampai menyesali kemudian hari karena untuk memberikan kebahagiaan ke seseorang lain. Padahal itu belum menjamin lu akan hidup semati sama dia. Iya, makanya gue lihat-lihat ya itu nggak terlepas dari gue juga pernah ngalamin. Kita terlalu terlalu over untuk memberikan seluruh apa yang kita punya, kayak hati. Ini konteksnya positif ya, kayak materi gitu. Kayak orang yang lu cintai, pada dasarnya orang itu belum tentu dia bakalan menjadi pendamping lu suatu saat nanti gitu. Walaupun dia jadi pendamping lu ya oke, syukur enggak, tapi kalau enggak gimana gitu, lu bakalan ngerasa kayak nyesal pasti kan. Pasti nyesal. Nah makanya saran gue sih, sebelum lu cintai orang lain, sebelum lu mau kayak berhubungan kayak pacaran, iya pacaran, please gitu loh, coba lu untuk cintai diri lu sendiri deh menurut gue. Kayak lu benar-benar tahu siapa lu gimana orang. Jangan gitu deh men, maaf gue potong ya. Jangankan orang lain yang kita bahagiakan. Gue nanya ke netizen dan ke lu, ke orang tua udah nggak? Ya itu makanya. Lu udah jadi orang tua belum? Orang tua belum nggak? Gue pernah tertampar satu quotes di Instagram. Nggak quotes sih, kayak TikTok gitu kan lagi zaman tuh video. Ya TikTok ya gitu. Dia bilang kayak gini, masa lu nggak berani ngelupain dia, lu aja berani ngelupain Tuhan. Cek nggak sih? Lagi nggak? Ini berdiri loh men. Iya benar. Kok lu bisa susah ngelupain dia, sedangkan lu gampang ngelupain panggilan Tuhan? Iya benar. Apalagi jangan pernah kalian cuma bisa mendekatkan diri kepada Tuhan di saat ada masalah aja. Nah ini kayak jujur gue pernah tertampar kena. Benar sih, kayak ngapain gue nangis, ngapain gue mewek kayak galau, nggak mau makan. Dia mau semati hidup sama lu, gue nggak bisa jauh sama lu. Iya. Jujur gue waktu putus gue sempat drop. Sampai men, kok sampai kayak gitu? Karena ya itu kan sayang loh, lu masih usia muda. Kalau gue alhamdulillah nggak pernah sih. Soalnya gue kalau berpikiran mau pacaran gini, mungkin mantan gue juga nonton aku ini gitu. Ya, mantan ya. Gue terserah. Soalnya dalam agama bilang kayak gini, pacaran itu haram. Ya, haram. Oh. Tapi kalau menurut gue ini, gue bukan yang berarti gue menjudge agama gue sendiri, bukan. Yang dimaksud dalam agama itu haram. Jangan pernah kalian bersentuhan selagi kalian belum halal. Tapi pacaran pasti bakalan sentuhan, men. Tapi kalau gue nggak, alhamdulillah nggak. Soalnya kalau di seriously, lu nggak pernah gitu pegang tangan kecuali bersalaman itu kalau seandainya gue di atas motor atau di dalam mobil sama dia, contohnya aja di dalam mobil. Ya. Lu belakang aja deh, kalau nggak gue di tengah-tengah. Lu serius? I'm seriously. Iya, bukan bohong. Ini serius, mungkin mantan gue bisa bikin di komen. Dan yang kedua, kalau seandainya dia minta dekat aja sama gue kalau dulu, apalagi kalau gue foto media, kan 2 cm dekat mulut. Ya, sedikit minyak orangnya. Gue nggak bisa kalau seandainya gue takut merusak anak orang. Bentar, oke, yang hal yang lu bilang lu nggak melakukan. Gue bukan yang munafik ya, gue bukan munafik okay. kepada hubungan seperti itu, karena gue cuma merasa menjaga kehormatan wanita, karena gue menganggap wanita itu seperti itu loh. Kalau seandainya udah pecah, harapan untuk wanita itu mungkin susah Ya, itu. nah, tapi gimana kalau misalnya lu tidak melakukan kontak fisik, tapi dengan lo pergi berdua itu juga salah satu mendekati zina nggak sih? Mendekati zina, tapi gue nggak berdua aja. Gue mengajak teman. Lu harus apa gimana sih gue heran? Gimana? Harus apa pacaran sih? Awalnya gue maunya gitu, tahu.
Tapi kan kalau seandainya taruh juga nggak kayak gitu. Taruh itu kalau spontan lu gimana? Taruh itu ya lu kayak melakukan proses pengenalan yang nggak lama-lama ya, nggak juga Kalau sebentar. misalnya itu 3 bulan. Emang tujuannya emang untuk nikah langsung Iya. nikah, bukan have Ceritanya fun. gini, mungkin kita ketemu nih. Nah mungkin di salah satu dari perasaan ini, misalnya perlu mendalam lagi ya. Karena menyebar kayak apa namanya pembahasan jadi ntar jadi Iya, lain iya. kan. Jadi gitu aja bagi kalian netizen yang sekarang masih melakukan hubungan yang lebih katanya pacaran ya. Pandai-pandai aja jaga diri, jangan sampai merusak anak orang. Itu bagi cowok. Kalau yang cewek juga pandai jaga derajatnya. Jadi tujuan gua sekarang ngajak lu untuk membahas tentang mencintai diri itu bagaimanapun dalam kehidupan ini kita sangat penting mengetahui bagaimana sih diri gue kalau seandainya gue ada masalah ini, cara mengikhlaskan seseorang. Jadi mungkin gue sangat tepat mengundang lu men untuk membicarakan permasalahan ini, dan suatu saat semoga saja anytime anywhere kita bisa juga sharing-sharing, Boleh. ya sharing dan akan menyampaikan ke channel YouTube. Duh, gue banyak sih pertanyaan Gini, ke lu men. gue boleh apa ya kayak ngomong pendek nggak sih, ngomong singkat? Nah boleh, selagi ada waktu banyak lagi boleh. Masih banyak. Ya, 2 menit. Nggak silakan 2 masih. menit masih doang. Nggak, jangan. Kayak ini loh, apa namanya, gimana sih gue ngasih tips ya, karena jujur gue dalam proses untuk ada di self love, untuk gue ada di titik self love. Jujur gue belum ada di titik self love, gue belum sempurna untuk mencintai diri gue, karena gue masih banyak kekurangan. Emang semua manusia punya kekurangan, tapi maksudnya masih ada hal-hal yang gue tidak syukuri di hidup gue. Nah, gue ngasih tips sih, sebelum lu mau mencintai diri lu, terlebih dahulu Berarti lebih baik ya pasang volume kalian yang susah. terlebih dahulu lu harus membenarkan, lu harus membenarkan bahwasannya lu sedang tidak baik-baik aja. Lu jangan pernah yang namanya lu kayak gini, lu punya masalah, lu ada hal yang dulu coba deh kayak flashback ke masa lalu lu kecil. Iya. Lu ingat lu ada masalah apa yang bisa membuat lu kayak sekarang kayak gini. Ibaratnya kayak trauma ya. Ya, traumatik itu berhubungan dengan gimana lu sekarang. Kayak jujur kayak gue ya, gue cerita aja lah diri gue Nggak apa-apa. biar kalau di analogi Mungkin ini bisa kita bikin episode selanjutnya. it's okay. Oke, Kayak lanjut. gini, gue punya luka batin, jujur gue punya luka batin yang membuat gue jadi pribadi pendendam. Wah. Terus. Yang buat ya itu karena di kecil itu ada kaitan dengan pola asuh orang tua gue, yang gue nggak bilang pola asuh orang tua gue salah, tapi kan tidak tepat dilakukan untuk gue. Di saat itu membuat gue jadi pendendam itu karena di saat gue kan kecil loh, dari SD SMP gue nanya bandel, nakal, sering tengkar apa sama orang tua gue selalu bilang gue ya udah gitu, biarin aja, nggak usah diladenin, nggak usah kayak Disikapi kali nggak ya. usah disikapi, jadi kayak udah lah, sabarlah gitu. Itu kata orang Nah, tua lu gue bilang. kayak gue jadi kayak gue sabar itu jadi memupuk dalam hati gue gitu kan. Jadi kayak menumpuk terus ya. Itu membuat gue jadi pribadi pendendam. Makanya gue kalau misalnya dulu itu sebelum gue aware tentang self love, setiap orang yang punya masalah sama gue akan bilang lihat aja, suatu saat gue akan balas lu. Kayak gitu gue dendamnya gitu. Nah, itu paling penting sih, lu harus tahu, harus sadar kalau bahasa lu punya masalah, lu punya luka yang sebenarnya harus sembuhin. Gimana? Gini, gue mau nanya sama lu, gimana caranya lu buat, enggak kan sekarang lu punya bisul nih? Anggap. Ya oke, anggap. Ya, Lu gimana cara bisul itu bisa sembuh? kalau bisul gue pasti segera mengobatinya. Lu kasih oles. Ya, oles atau Oles bawang apa? putih. Nah, lu selalu ngoles kan? Ya, terus salah. Sebenarnya tau gak sih cara paling efektif untuk menyembuhkan bisul? Gimana? Lu letusin bisul, keluar bakteri. Sakit loh. Sakit, memang sakit, tapi bakteri, kuman itu keluar kan? Ya, sama terus. kayak lu untuk mencintai diri lu Ya, sadar benar. lu harus keluarin semua hal-hal yang buruk di Berarti diri lo lu. gini gitu. ya, Mbak, lu memasang prinsip, lu langsung mengeluarkan apa? Lu keluarin. Gak bisa lu menahan lagi karena Jangan setiap lu orang tahan. memiliki titik. Jangan pernah tahan, karena Kesabarannya gitu. itu kalau lu semakin tahan apa-apa yang
membuat lo tidak nyaman, tidak suka, lo benci, lo tanam, itu menjadi bakteri, menjadi penyakit kayak gitu tadi. Makanya jadi membuat berefek ke lo jadi pendendam. Iya, tapi gini loh men, dari cerita yang lo sampaikan ke gua sama ke netizen, lo bilang dari orang tua kan udah ikhlas, kayak gitu lah, nggak usah disikapi. Padahal tujuan orang tua lo kan baik nih. Memang baik. Cuman mungkin cara orang tua aja mungkin langsung kayak gitu selesai, mungkin anaknya nggak bakal gitu. Padahal kita pas usia anak itu masih teringat memori dengan kisah-kisah yang lampau sebelumnya. Iya. Jadi gue berpikir mungkin ya nggak ada salahnya, karena kita kan setiap orang memiliki cara-cara untuk menyikapinya yang berbeda-beda. Tapi itu kalau lu pengen bisa kayak sadar gitu gimana, lu pengen tahu orang kayak gimana, lu boleh kok cerita sama orang, jangan malu untuk cerita. Tapi gue gini, lu bilang kalau cerita ke orang, ini gue bukannya nggak setuju sih. Yes, boleh. Bukan nggak setuju. Kalau kita cerita ke orang, terkadang kan seseorang itu kan beda pendapat, Ya, beda cara menyikapinya, dan apalagi dalam kehidupan ini ada yang tukang mampu-mampu, ada yang Oh iya, kayak. jadi gue sih waspada kalau kayak gitu ya. Iya, emang nggak masalah. Emang kita boleh untuk apa namanya berpikir kayak gitu. Cuman kan gue bilang, maksud gue tuh kayak gini, lu boleh curhat, disarankan curhat, tapi curhat jangan sama orang yang terdekat, tapi curhatlah sama orang yang tepat. Terdekat belum tentu tepat. Nah, iya. Ya kan? Ya, Lu dekat sama dia belum tentu tepat. Yes. Kadang-kadang teman dekat aja ada juga dari musuh. Nah, kadang teman dekat sendiri aja juga nggak paham kita. Makanya ceritalah sama orang yang benar-benar paham akan hal itu, bukan memahami diri lu ya. Benar-benar. Jadi gitu, mungkin dari kawan-kawan udah dapat menilai positif dari podcast sekarang ini, dan mungkin ada negatifnya. Kalau seandainya negatifnya dapat, nggak usah dipikirkan ya. Dan kami mengucapkan mohon maaf, tapi tujuan kami untuk mengundang lu di sini betapa pentingnya untuk mencintai diri sendiri. Dan yang kedua, bagaimana cara menyikapinya. Yang ketiga, bagaimana cara mengikhlaskannya. Karena kalau seandainya lu dari sekarang nggak bisa untuk mencintai diri lu, gimana lu bisa mencintai orang lain? Gimana lu bisa melakukan hal-hal yang itu dia lebih menantang? Karena dunia ini semakin pelik, men. betul banget, men. Yang terpenting lu punya Tuhan. Jangan lupa Jangan lupa kalian selalu untuk mengadu ke Tuhan kalian, jangan pernah melupakannya sekalipun, karena bagaimanapun Tuhan itu maha pemaaf dan maha segala pemberi untuk umatnya, karena Tuhan memberikan permasalahan kepada umatnya pasti sesuai dengan kemampuan. Pasti. Jadi untuk ini kan hampir berakhir lagi ya, men. Gimana, lu ada pesan nggak ke teman-teman di sana, kesan dan pesannya? Boleh. Pesan gue cuma ada 3. Karena sebelum mencintai diri sendiri, yang pertama, jika lu mencintai diri lu sendiri, itu bukan berarti egois ya. Ya bukan. Kalau gue pribadi enggak. Jangan pernah menghubungkan antara mencintai diri sendiri dengan egois. Itu dua hal yang berbeda. Dan yang kedua, jika kamu mencintai diri sendiri, maka kamu akan memaafkan kesalahan dirimu yang di masa lalu. Yang ketiga, jika kamu mencintai diri sendiri, maka kamu tidak akan berprasangka buruk pada hal yang belum tentu terjadi. Tiga hal itu. Ini 3 hal. Tadi yang pertama mungkin bisa ulangi lagi daripada netizen mengulangnya kembali. Yang pertama, jika kamu mencintai diri kamu sendiri, maka kamu bukanlah seorang yang egois. ya bukan egois ya kalau mencintai diri. Yang kedua, Jika kamu mencintai diri sendiri, maka kamu akan memaafkan kesalahan dirimu di masa lalu dan orang lain. alright, excellent woman. Yang ketiga, Jika kamu mencintai diri sendiri, maka kamu tidak akan berprasangka buruk pada hal yang belum tentu terjadi. tiga tuh ya. Ya. Cuman pasti udah gue tanya. Sebenarnya tuh kalau bebas makin. Iya, waktu udah kesan untuk podcast ini gimana? Mungkin bisa 3 kata berikan gue sebagai host. Gue kurangnya gini atau gimana? Dan Kesan untuk gua untuk podcast kali ini. Yes, alright. Gua sangat Sangat gimana, men? Sampaikan aja. Gue kok deg-degan ya, deg-degan gimana ya? Loh, Ormina kok Indominya gini ya? Ya, gimana? Gue sangat tertarik untuk hal ini. Subhanallah. Gue sangat tertarik juga membahas kepada lu. Apalagi lu juga bisa dikatakan aktivis ya. Ya, gue belum aktivis karena gue belum bisa menghasilkan apa-apa, men. Jangan bilang aktivis. Tapi lu udah, kalau gue lihat lu udah bisa memberikan semangat kepada orang, udah bisa memotivasikan kepada orang. Ya. Jadi gitu kepada kawan-kawan. Sekian ya, men. Terima kasih atas waktu lu. Sama-sama.
Semoga satu saat nanti kita bisa berjumpa lagi, sharing-sharing, mengundang podcast lagi. Dan semoga wabah ini segera berakhir. Gue host Muhammad Kanafi dan lu Fani. mengundur diri. Kalau ada kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. See you.